sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus bagi Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama kepada Tuhan. Biar kekudusan Tuhan memenuhi setiap kita. Masing-masing suruh nyatakan kepada Tuhan, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari angkat tangan bersama-sama. Ku sembah kudus Tuhan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu
kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami katakan kepada Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Kami persembahkan segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, biar menyenangkan hati-Mu, biar menyukakan Tuhan. Datang Roh Kudus, biar hidup ini kami bawa menjadi persembahan kepada-Mu, menjadi tempat kediaman. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Di hari Pentakosta ini, kami kembali mengingat pencurahan Roh Kudus yang sudah terjadi dan terus memenuhi gereja-Mu sampai dengan masa sekarang ini. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua, jamah setiap kami. Roh Kudus bekerja dan berkarya, memperlengkapi gereja-Mu untuk kami bergerak membangun kerajaan atas kota ini. Jadilah di kota ini seperti di sorga. Terpujilah nama dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Hari ini tepat dikatakan sebagai hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya mau ajak setiap saudara untuk mengingat kembali apa itu Pentakosta dalam kehidupan iman Kristen. Saya berharap saudara bisa menangkap pesan hari ini supaya saudara dapat mengalami
pertumbuhan kehidupan rohanimu di dalam pimpinan Roh Kudus, sebab hanya Roh Kudus yang akan menuntun kita, mengajar kita, dan dia akan bergerak bersama dengan kita. Dia akan menuntun kita untuk menyingkapkan banyak hal perkara yang Tuhan berikan buat kita. Nah, Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pentekoste, saudara. Nah, itu artinya ke-50. Nah, Pentakosta ini merupakan hari raya terbesar kedua dalam tradisi bangsa Yahudi. Perayaannya adalah 1 hari penuh dan pada akhir musim petik gandum, ya. Dan merupakan saat sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu tercatat dalam kitab Keluaran 34 ayat 22, nanti saudara bisa baca. Nah, Pentakosta merupakan hari ke-50 atau 7 minggu sesudah Paskah. Dan oleh umat Yahudi dirayakan sebagai hari Nabi Musa menerima ke-10 perintah Allah. Hari raya ini juga merupakan peringatan bagi bangsa Israel untuk memberi perhatian khusus pada perbaikan bait suci Yerusalem. Dalam kitab Para Rasul diceritakan bahwa hari Pentakosta ketika semua orang percaya itu berkumpul pada satu tempat, orang yang percaya kepada Yesus, dan tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, ya, seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Nah, hari ini saya mau ajak setiap saudara memperhatikan dengan serius apa makna Pentakosta, saudara. Banyak gereja setiap kali Pentakosta, bahkan sebelum hari Pentakosta, saat kenaikan Tuhan selama 10 hari, saudara, mereka membuat ibadah-ibadah untuk pencurahan Roh Kudus. Nah, saya mau memperjelas buat jemaat Tuhan. Pentakosta saat ini kan diartikan lebih difokuskan ke arah pencurahan Roh Kudus. Saudara, perhatikan baik-baik. Roh Kudus sudah dicurahkan pada masa di dalam kitab Para Rasul pasal yang kedua. Itu sudah dicurahkan, saudara. Dan satu kali dicurahkan, Roh Kudus ada di dunia dan bekerja sampai hari ini. Ya, Roh Kudus tidak dicurahkan berulang-ulang ke dunia, karena cukup satu kali. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan ke atas bumi dan dia bekerja sampai hari ini. Sampai nanti kita dijemput oleh Tuhan Yesus di atas awan-awan, maka Roh Kudus pun akan terangkat. Nah, pada masa kini penekanannya menurut saya bukan kepada pencurahan lagi, karena Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi lebih kepada pernyataan manifestasi kuasanya. Tuhan Yesus suatu memberikan Roh Kudus kepada murid-murid. Kisah Rasul 1 ayat 8 nanti kita akan bahas. Supaya kuasa itu turun. Waktu kita terima Roh Kudus, kuasa itu turun. Dan kuasa ini itu apa? Untuk kesaksian. Gereja Tuhan harus bergerak dengan kuasa itu. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara perhatikan bersama-sama. Yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana manifestasi kuasa Roh Kudus itu kembali bekerja aktif dalam kehidupan gerejanya. Saya rindu saudara lebih mementingkan bagaimana hidup kita ini bisa dipakai oleh Roh Kudus dengan maksimal. Karena memang Roh Kudus diberikan buat gerejanya, supaya gerejanya bergerak dengan kuasa. Gereja di sini banyak, saudara. Gereja di kota ini banyak. Tapi gereja yang memiliki kuasa, itu yang disukai oleh Tuhan. Dan saya berdoa, gereja ini bergerak dengan kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan yes. Nah, sekali lagi saya perjelas bahwa pencurahan Roh Kudus sudah terjadi pada masa kitab Para Rasul. Dan sejak itu, Roh Kudus menyertai orang-orang percaya di dunia ini.
dalam melengkapi tubuh Kristus dalam pekerjaan karya Tuhan, membangun kerajaan Tuhan, sehingga genaplah firman Tuhan di bumi seperti di sorga itu akan terjadi. Karena apa? Peranan Roh Kudus yang terlibat dalam membangun kerajaan Allah di muka bumi. Mari kita belajar dan memfokuskan pada hal tersebut, saudara ya. Saya tidak mau menyinggung soal hamba Tuhan. Banyak yang menyatakan pencurahan Roh Kudus pertama, pencurahan Roh Kudus kedua, pencurahan Roh Kudus ketiga. Saudara, kita tidak bahas itu, tapi saya lebih membahasnya mengenai bagaimana manifestasi kuasa Roh Kudus itu bisa aktif dalam kehidupan gerejanya, yaitu saudara dan saya hari-hari ini. Itu jauh lebih penting, saudara. Nah, mari kita belajar. Kita buka dulu kitab Kisah Para Rasul ayat yang pertama. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8. Kalau boleh kita baca bersama-sama ya saudara ya. Saudara di rumah baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan kata Roh Kudus turun atas kita. Bagaimana caranya Roh Kudus turun atas hidup kita? Kata kuncinya itu, Roh Kudus turun. Begitu Roh Kudus turun, maka kuasa itu akan kita terima. Nah, yang jadi masalah adalah apakah Roh Kudus turun dalam hidup saudara? Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi respon kita itu akan menentukan. Saudara, Bapak Ibu perhatikan bahwa dalam kehidupan kekristenan kita belajar Roh Kudus itu adalah roh yang lembut. Dia tidak suka memaksa. Kalau kita tidak mempersilahkan dia masuk, dia tidak akan masuk, saudara. Tetapi waktu kita membuka hati, membuka diri, maka dia akan masuk dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya kan sama. Bagaimana supaya Roh Kudus turun? Pribadi Roh Kudus turun dalam hidup kita. Pribadi Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Nah, ini yang terpenting. Kita akan belajar. Yang pertama, berikan tempat yang layak. Sama-sama katakan, berikan tempat yang layak untuk Roh Kudus turun dalam hidup saudara. Saya mau kasih ilustrasi begini, saudara. Kalau misalnya kita membawa pesawat, entah pesawat terbang atau helikopter, saudara ya. Waktu tiba saatnya kita harus turun, saudara. Maka kalau pesawat terus turun itu harus ada yang namanya landasan pacu, saudara. Kalau landasan pacu tidak ada, pesawat tidak bisa turun. Ya kan? Bagaimana pesawat bisa turun? Ya harus dibuat dulu. Siapkan dulu landasan pacunya supaya pesawat bisa turun. Nah, sama seperti Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan bisa turun dalam hidup kita kalau kita tidak menyiapkan tempat yang layak buat dia. Yang mengerti sampai sini katakan amin. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, yang pertama, kalau mau Roh Kudus turun dalam hidup kita, pastikan engkau menjadikan bait ini adalah bait Allah. Ya. Kalau mau Roh Kudus turun dalam hidup kita, maka ada satu syarat. Persiapkan hidupmu menjadi hidup yang kudus. Tidak ada cara lain. Roh Kudus harus tinggal di baitnya yang kudus. Kalau bait Allah ini tidak kudus, Roh Kudus tidak bisa turun. Karena dia tidak bisa bercampur dengan kenajisan, dia tidak bisa bercampur dengan kecemaran. Jadi kalau saudara mau Roh Kudus turun dalam hidupmu, perhatikan, saudara harus belajar menguduskan diri. Amin. Harus ada usaha untuk menguduskan diri saudara. Sebab kalau kita tidak memiliki usaha untuk menguduskan diri, jangan berharap Roh Kudus akan tinggal dalam hidup saudara. Boro-boro tinggal. Turun nanti mungkin dia tidak mau. Kenapa? Karena kekudusan tidak bisa bercampur dengan kecemaran, dengan kenajisan. Dengar baik-baik nih.
Kalau engkau mau dipenuhi dengan Roh Kudus, berikan dia tempat yang layak. Berikan dia tempat yang layak. Bait Allah ini harus kudus. Bagaimana caranya supaya saudara bisa hidup kudus? Gampang, taat saja sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan mengajarkan saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu perhatikan. Pertama, kalau Roh Kudus mau turun dalam hidup saudara, pastikan kita belajar hidup benar dengan cara mau dituntun oleh Roh Allah itu sendiri. Yang setuju katakan amin. So, perhatikan sama-sama. Kekudusan adalah standar dari Tuhan supaya rohnya dapat tinggal menyatu dengan kita. Dan Bapak Ibu perhatikan, kalau kita tidak memenuhi standar itu, jangan harap Roh Kudus tinggal. Boro-boro tinggal. Jangan harap Roh Kudus turun dalam hidup kita. Setiap kita berjuang setiap hari untuk hidup benar, untuk melakukan yang benar, menjauhi kecemaran, menjauhi hal yang najis, sehingga dari hari ke hari hidup kita disempurnakan karena ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, perhatikan nih, saya kasih statement. Orang Kristen tanpa Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, maka dia akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Sebab Alkitab sudah jelas berkata, kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan terima kuasa. Kalau orang Kristen gak punya kuasa, berarti Roh Kudus tidak tinggal dalam hidupnya. Saudara perhatikan, berikan tempat yang layak. Berikan tempat yang layak buat Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup saudara. Jauhi kecemaran, jauhi dosa, jauhi kenajisan saudara. Kuduskan diri, belajar taat setiap hari kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara baca firman Tuhan tiap hari, perhatikan teguran dari firman Tuhan, perhatikan arahan dari firman Tuhan, dan lakukan itu. Itu artinya hidup menurut dipimpin oleh Roh sendiri. Amin. Nah, jadi yang pertama, bagaimana Roh Kudus turun dalam hidup kita? Simple. Siapkan bait Allah ini kudus. Bait Allah ini adalah hidup saudara. Coba tunjuk diri sendiri. Saya ini bait Allah. Dan bait Allah harus kudus. Amin. Jadi kuduskan hidup saudara. Buat hidupmu setiap hari dalam perubahan yang semakin lebih baik, semakin lebih baik. Dan dituntun Roh Kudus dalam ketaatan. Itu salah satu hal yang pertama, yaitu sudah mesti mengikuti tuntunan Roh Kudus. Berikan dia tempat yang layak. Nah, yang kedua, menjadi pribadi yang taat akan firman. Nah, ini nyambung saudara. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 saya baca buat saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, dari ayat ini kita belajar bersama-sama, saudara. Kalau Roh Kudus mau turun, jadilah pribadi yang taat akan firman Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus dan taat melakukan perintah Tuhan, maka Roh Kudus akan tinggal dan menyertai kita. Belajarlah mengasihi Tuhan, belajarlah taat akan perintah Tuhan, belajarlah taat juga kepada pemimpin rohani yang dipilih oleh Tuhan. Nah, pemimpin rohani banyak saudara. Bisa gembala, bisa bapak rohani atau ibu rohani saudara, ya kan? Bisa mentor saudara. Belajarlah untuk mengasihi pemimpin rohani saudara. Belajar untuk mengasihi gembala saudara, pemimpin saudara, mentor saudara, dan belajar untuk mendengarkan apa dia katakan.
Kalau sesuai dengan firman, kenapa tidak kita lakukan? Nah, belajar taat pada pemimpin saudara. Sebab pemimpin adalah orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan bisa berbicara juga melalui mereka. Nah, kalau mereka sudah menyampaikan pesan-pesan untuk diikuti, dilakukan, jangan didebat. Firman Tuhan bukan untuk didebat. Firman Tuhan untuk saudara terima dan untuk dilakukan. Kalau pengajarannya sesat, saudara kan tahu sendiri. Kenapa? Karena sudah belajar terlatih melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Ada pengajaran sesat, saudara akan dikasih tahu sama Roh Kudus, itu sesat. Tapi kalau pengajaran yang sehat dan benar, sekalipun mungkin menantang saudara, lakukanlah itu. Belajar mengasihi Tuhan Yesus, belajar taat melakukan firman. Nah, kalau Roh Kudus turun atas kita dan diam dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Saya baca ulang lagi di situ ya. Kisah Rasul yang pertama ayat yang ke-8 berkata begini. Kata kuasa itu menggunakan kata dunamis, yang artinya kekuatan yang ajaib, kekuatan yang besar, keperkasaan. Bahkan diterjemahkan sama seperti bom atom, saudara. Nah, kuasa inilah yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan hari-hari ini. Saudara, saya tidak memusingkan kalau ada teman-teman kita bicara tentang pencurahan Roh Kudus 1, 2, 3 dan seterusnya. Buat saya, esensinya bukan di situ. Mau Roh Kudus dicurahkan tiap hari pun, kalau kita tidak memiliki ketaatan, kalau kita tidak memiliki kerinduan untuk memberi dia tempat yang layak tinggal, maka Roh Kudus tidak akan tinggal dalam hidup saudara. Roh Kudus tidak akan bertahta dalam hidup saudara. Nah, hari ini kita belajar. Yang pertama, siapkan dia tempat yang layak. Karena Roh Kudus itu kudus, dia tidak bisa bercampur dengan kecemaran. Nah, yang kedua, pribadi kita harus menjadi pribadi yang taat akan firman. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus, dia akan taat melakukan firman-Nya. Kisah Rasul pasal pertama 8, saya bacakan sekali lagi. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. So, perhatikan kata kuncinya. Kalau Roh Kudus turun atas kita, turun dalam hidup kita, maka kuasa itu akan kita terima. Amin. Nah, karena itu so belajar memberikan tempat buat Roh Kudus untuk dia bisa turun dalam hidup saudara. Nah, kalau sudah turun dengan cara dua hal tadi saudara, berikan tempat yang layak. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang taat dan mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya. Maka yang terjadi adalah kuasa itu akan aktif. Kuasa itu akan aktif dalam hidup saudara. Engkau akan jadi orang Kristen yang berbeda. Engkau tidak menjadi orang Kristen yang cengeng, tapi engkau jadi orang Kristen yang perkasa. Kenapa? Karena ada Roh Allah yang tinggal dalam kehidupan. Amin. Nah, kita mencatat kalau sudah seperti itu, engkau akan menjadi saksi Tuhan. Yerusalem, Yudea, bahkan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan akan bawa hidup kita menjadi kesaksian. Nah, saya tantang saudara, kita ada di kota ini, kota Serang dan Cilegon dan sekitarnya. Kalau kita mau menerima dia sebagai Roh Allah yang menuntun dan menyertai kita dengan kuasa, beranikah saudara hidup benar di hadapan Tuhan? Beranikah saudara hidup kudus di hadapan Tuhan? Tidak mencemarkan diri, tidak terikat dengan duniawi, tetapi sudah belajar untuk mengasihi Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, maka saya percaya bahwa Roh Allah akan bekerja dalam hidup saudara. Tidak usah pusing, Roh Kudus dicurahkan berapa kali, tidak usah pusing. Tetapi yang paling penting adalah Roh Kudus ada sekarang. Roh Kudus ada bersama dengan kita sekarang. Nah, bagaimana caranya saudara bisa dipakai Tuhan dengan kuasa, dengan otoritas? Terima dia. Taat
mengasihi Tuhan Yesus, dan hiduplah dalam kebenaran. Saudara mau dipenuhi Roh Kudus? Mari angkat tangan bersama-sama. Kita angkat pujian sama-sama buat Tuhan kita Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Buka mata sebentar. Saudara, hidup dengan kuasa dari penyertaan Roh Kudus tidak terjadi tiba-tiba. Ada harga yang harus kita bayar. Harga yang harus kita bayar adalah menjaga hidup ini tetap benar di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan kesalahan. Tetapi orang menyadari, orang benar, kalau dia menyadari berbuat salah dan melakukan kesalahan, dia akan cepat berbalik kepada Tuhan. Nah, itulah satu sikap yang harus kita miliki. Roh Kudus ada bersama dengan kita, dan Roh Kudus mau kita terima kuasa itu. Karena itu, hari ini, ayo cek hidup saudara. Adakah di hati kita, di hidup kita yang tidak benar? Adakah segala perbuatan yang cemar yang masih kita lakukan? Adakah hobi kita yang menajiskan kita di hadapan Tuhan? Apakah mata kita untuk melihat yang benar? Apakah mulut kita memperkatakan yang benar? Apakah telinga kita memperhatikan atau mendengarkan yang benar? Saudara perhatikan, belajar menguduskan diri itu adalah satu proses, tidak terjadi dalam sekejap. Tetapi Roh Kudus menghargai setiap orang yang mau memberi dirinya untuk dipimpin oleh Dia sendiri. Nah, saya berharap, saya berdoa, saudara termasuk orang-orang yang memiliki hati yang lembut, yang menyadari segala keterbatasan kita untuk menyerah kepada Dia. Roh Kudus akan memenuhi saudara. Mari angkat tangan bersama-sama. Kita naikkan pujian sama-sama buat Tuhan. Allah Roh Kudus. Naikkan jadi doa saudara, pujian lagi. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Amin. Menyerah sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Jam malam ku rindu hadirat. Sama-sama nyatakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus Tuhan, kudus Tuhan, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari angkat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Roh Kudus turunlah atas setiap kami. Kami orang-orang sederhana yang mau membuka hati di hadapan Tuhan. Kami menyediakan tempat yang layak bagimu, yaitu hidup
kami sebagai bait-Mu yang dikuduskan dari hari ke hari semakin disempurnakan. Ampuni setiap kesalahan kelemahan kami Tuhan, dan biar mulai hari ini kami belajar komitmen kembali di hadapan Tuhan. Kami mau hidup benar, kami mau hidup kudus, supaya Engkau turun dalam hidup kami dan Engkau bekerja dengan maksimal. Tuhan, ajari kami Roh Kudus untuk taat akan melakukan firman, taat dan setia melakukan firman. Bahkan kami belajar terus mengasihi Tuhan Yesus, sebab kami mengerti orang yang mengasihi Tuhan pasti taat melakukan firman. Tetapi orang yang tidak mengasihi Tuhan, maka firman akan terus dilanggar oleh hidupnya. Tuhan, kami mau termasuk golongan orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan taat melakukan firman. Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus, penuhi setiap umat-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Haleluya. Irabata karaya basyakandara labata karaya. Urababata kandara labata syandara labaraya. Turunlah Roh Kudus, penuhi kami. Turunlah Roh Kudus, mengalir dalam hidup kami. Penuhi setiap kami. Biar kuasa-Mu maksimal terjadi dalam hidup kami. Urapi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Pentakosta merupakan pencurahan Roh-Mu atas kami. Dan hari-hari ini kami percaya orang-orang tua akan dipakai dengan mimpi, anak-anak muda teruna akan dipakai dengan penglihatan. Kuasa nubuatan terjadi Tuhan. Gereja-Mu diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati, urapi setiap umat-Mu Tuhan. Mari angkat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Roh Allah diam dalam hidupmu. Kiranya Roh Allah berkuasa atas kehidupanmu, dan engkau dipakai maksimal oleh Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai-Mu mulai hari ini sampai seterusnya. Gereja Tuhan, umat Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, menuntun menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus nanti datang menjemput kita di awan yang permai, dan datang menjemput gerejanya mempelainya, yaitu saudara saya. Dan terimalah berkat ini sampai selama-lamanya tercurah berlimpah dalam kehidupan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua ini berkati, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Saudara, mari saya pesan buat setiap kita, kuduskanlah dirimu setiap hari, belajar untuk taat melakukan firman Tuhan, maka kuasa Allah akan bekerja dalam hidupmu. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, jadilah orang Kristen yang luar biasa, saudara. Sebab itu yang dibutuhkan Tuhan hari-hari ini buat kota kita secara khusus. Dia butuh umatnya yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu. Dan jangan lupa hari Selasa kita ada doa melalui Google Meet. Dan juga hari Jumat kita ada Komsel bersama-sama. 2 hari itu tetap jam yang sama, yaitu jam 7. Ya sama-sama kita boleh diperlengkapi. Amin. Saudara yang bersuka cita hari-hari ini, biar tangan Tuhan terus menopang kita. Tetap semangat di masa COVID ini. Doakan terus supaya bulan Juli kita sudah siap untuk beribadah bersama-sama kembali. God bless you. Tuhan berkati. Tetap semangat. Tetap on fire. Haleluya. Amin.